Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya dengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Thank you semuanya udah hadir di hari libur ini ya. Sorry banget ya, karena memang kemarin Tamasi kontak udah untuk bisa reschedule hari ini, karena hari ini libur gitu ya. Dan saya juga menyerahkan ke kalian sebenarnya mau ditunda atau misalnya mau digeser atau misalnya tetap hari ini gitu. Nah ternyata jadwalnya yang di minggu depan mungkin kalian juga nggak ketemu ya kalau misalnya hari Kamis, hari Jumat. Karena saya free-nya di hari Kamis dan hari Jumat, jadi Senin sampai Rabu itu full ya. Jadinya tetap di hari ini. Jadi semoga masih tetap semangat hari ini karena udah libur siang-siang pula gitu ya. Di sini yang kita bahas hari ini sebenarnya sedikit mengulang dari yang di awal udah kita bahas gitu ya. Jadi di awal kita udah pernah ngebahas tentang dashboard gitu, dan ini udah sering banget disebut ya. Jadi dashboard ini memang bakal sangat familiar sekali dengan kita gitu ya. Nggak cuman di marketing sebenarnya. Jadi di mana-manapun sebenarnya sekarang istilah dashboard ini sudah dikenal gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin kalian ada yang concern di dunia UI gitu ya, di dunia UI, UX dan segala macam. Dashboard ini jadi bagian juga dari berbagai aplikasi sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomong tentang marketing analytics gitu ya, data-data, matrix-matrix yang kita udah pernah bahas sebelumnya yang bermacam-macam banget dan banyak banget itu. Nah, gimana caranya orang biar bisa ngerti data yang kita tampilkan dengan cepat ketika mereka bisa membaca ya. Jadi semua informasi jadi di satu tempat. Kemudian metrik-metrik yang penting buat mereka, buat yang baca itu juga langsung bisa dibaca dari situ gitu ya. Jadi harapannya memang output dari kita, dari marketing analytics ini adalah memang data bisa kita sajikan secara baik ya. Apalagi kalau bisa memang sesederhana mungkin, tapi bisa dipahami. Jadi itu adalah goal kita di prosesnya, di proses marketing analytics ini. Goal kita adalah sebenarnya ketika kita reporting atau kita communicating ya. Ketika kita mengkomunikasikan hal tersebut ke orang lain di dalam perusahaan, terutama mereka-mereka yang ada di posisi strategis ya, posisi yang mengambil kebijakan. Oke, kira-kira itu ya marketing dashboard. Ya, untuk ECW-nya barusan saya buka ya, sebelum saya mulai barusan udah saya buka. Jadi please langsung bisa ke sana untuk presensi ya, biar nggak telat. Nah, ini adalah sebenarnya gambar yang sangat persis ya, yang kita pakai di pertemuan kita yang awal banget. Kenapa sebenarnya gambar ini jadi penting banget buat kita, karena memang sekali lagi nama dashboard itu emang diambil dari istilah di luar istilah marketing ya, apalagi di luar istilah UI tadi juga gitu ya. Jadi kita banyak menjumpai dashboard gitu ya, masuk ke web tertentu, ke aplikasi tertentu, ada kemungkinan ada mereka yang menyebutnya emang dengan dashboard gitu ya, ada menyebut dengan home, tapi sebenarnya di home itu juga banyak sekali tampilan informasi tentang metrik-metrik tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya let's say di kalian ada yang punya mami kos gitu ya, kayak saya ada mami kos sebagai owner gitu, punya kos-kosan misalnya. Nah di situ ada metriknya ya, hal-hal yang penting buat kita itu apa aja. Nah di bisnis lain mungkin juga sama gitu ya, ketika misalnya aplikasi Moka, mungkin saya nggak pakai Moka, mungkin dari kalian ada yang punya cafe, ada yang punya aplikasi Moka, saya yakin di aplikasi tersebut juga pasti ada dashboard-nya ya. Sama sebenarnya kayak di ketika kita jadi seller ya di Shopee, di Tokopedia dan segala macam, mungkin sebetulnya berbeda-beda di seller center ya, di tempat buat menunya penjual. Nah di situ kan juga ada dashboard juga gitu ya. Jadi poin apa aja yang penting buat kita gitu ya. Bahkan mungkin beberapa hal mungkin secara singkat juga tampil di menunya pembeli gitu ya. Kayak misalnya seberapa sering seorang penjual membalas chat gitu ya. Kemudian ratingnya dia berapa, kemudian juga penjualannya dia berapa dalam bulan ini misalnya contoh. Itu juga ada yang bisa memperlihatkan seperti itu gitu ya. Tapi di menunya seller pasti jauh lebih lengkap dong gitu.
Nah itu tadi, jadi dashboard ini sebenarnya adalah kata yang kita adaptasi, kita adopsi ya dari dunia otomotif ya. Jadi kalau yang udah, ya mungkin saya doang ya di sini yang mengalami masa transisi di mana teknologi itu benar-benar baru perkembangannya cepat banget gitu ya. Jadi zaman saya kecil dulu ya nggak ada namanya dashboard. Itu istilah dashboard itu mungkin baru saya kenal ya di 2000-an lebih lah ya, 2000-an lebih. Jadi sebelum 2000-an ya orang nggak ngerti dashboard gitu. Apalagi kalau zaman dulu kan kita ngerti ya kalau misalnya komputer itu nggak pakai UI yang kayak sekarang banget gitu ya. Kalau sekarang kan cenderung pakai Windows, kemudian atau mungkin di ini ya di Apple ada ekosistemnya sendiri gitu. Dulu enggak gitu ya, dulu namanya DOS gitu ya, Disk Operating System gitu yang kita masukkan perintah segala macam itu, ketika kita mau ngelakuin something, ketika ngelakuin sesuatu itu nggak by click ya, kita belum pakai mouse gitu, kita harus ngetik gitu kan. Kita harus ngetik mau kemana, mau ngapain gitu. Misalnya copy file ini ke misalnya dari flash disk, dari disket gitu ya, dari disket ke hard disk misalnya contohnya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi artinya dashboard ini memang baru akhir-akhir ini dinamakan dashboard gitu ya. Memang istilah itu baru muncul di akhir-akhir ini aja, mungkin 1-2 dekade terakhir. Nah, yang jadi penting di sini adalah fungsinya ya dashboard. Kenapa emang sama-sama akhirnya disebut dashboard? Karena emang fungsinya bahkan nggak bisa saya bilang cuma sekedar sama ya, tapi emang hampir sama persis gitu ya. Sama persis fungsinya dengan dashboard yang ada di mobil gitu ya. Benar-benar menunjukkan kondisi kita saat ini gitu ya. Kondisi kita saat ini kayak gimana? Kondisi kita saat ini isinya bensinnya berapa? Sekarang jam berapa? Kemudian kalau ada GPS-nya juga lokasi kita lagi di mana dan lain sebagainya. Jadi semua itu ditunjukkan dari satu dashboard ini ya. Semakin lengkap dashboardnya, maka seorang pengendara ketika dia ngerti ya sama indikator-indikator yang ada di sini, yang indikator yang ada di mobilnya, di mobil yang dia kendarai, maka itu jadi semakin penting ya. Dan kita bisa bandingkan kalau misalnya mobil terlalu basic gitu ya, cuma ada speedometer sama tachometer ya, putaran mesinnya gitu kan. Cuman ada itu doang misalnya, sama penunjuk bahan bakar gitu ya. Nggak ada indikator-indikator lain gitu. Misalnya di sini ada suhu mesin gitu. Jadi misalnya suhu mesin itu nggak ada di mobil kita. Maka ketika mobil kita overheat, kita nggak ngerti gitu ya. Nah itu yang diharapkan ya, sama seperti dashboard di bidang pemasaran, itu metrik-metrik yang penting buat kita itu harusnya ada. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang penting buat kita ya, di garis bawah. Jadi nggak semua metrik harus ada di situ juga nggak gitu. Yang penting buat kita. Nah kita itu siapa? Nanti kita akan bahas di belakangan ya. Jadi di sini kalau disebutnya di sini adalah dashboard itu nggak cuman ngasih informasi vital ya terkait dengan kinerja kita, tapi juga ngasih big picture view gitu. Jadi artinya kita ngerti kalau misalnya sebagai direktur gitu ya, kita ngerti kondisi perusahaan kita secara keseluruhan dari sebuah dashboard gitu ya. Apalagi kalau dashboardnya bisa mengintegrasikan informasi dari berbagai fungsi, dari marketing ada di situ di dashboard itu, kemudian dari finance juga ada gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat misalnya dalam satu modul gitu ya, dalam satu alamat, kita bisa melihat sekarang kita lagi ngeproduksi apa, seberapa banyak di lini produksi di production line itu ya, ada berapa barang yang lagi kita produksi, kemudian pesanan ada berapa banyak, kemudian pendapatan kita per minggu ini atau per bulan ini berapa, dan segala macam kita bisa ngerti gitu ya. Sehingga dengan ngedapetin gambaran yang utuh tersebut, yang lebih utuh, yang dari ini ya big picture tadi itu ya, dari atas banget, kita jadi ngerti gitu ya. Misalnya ada yang kurang. Jadi misalnya ada yang kurang, kok salesnya rendah sih gitu ya. Kalau kita melihat dari data sales doang mungkin kok salesnya belum sesuai ya sama yang kita targetin gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah ada dashboardnya dalam satu tempat gitu ya, jadi misalnya seorang direktur atau CFO, CMO ngelihat hal tersebut, jadi bisa nge-track langsung ya, kelihatan ya. Oke, ternyata memang salesnya ini kurang karena memang tingkat produksinya kita emang kurang gitu ya. Jadi mungkin pesanannya banyak, yang orang interest sama produk kita itu sebenarnya banyak, cuman kita nggak bisa ngehandle pesanannya gitu ya. Jadi itu yang pernah terjadi di Tesla ya, kalau misalnya kalian pernah aware mungkin di Tesla model 3 ya, model 3 itu sempat seperti itu gitu ya. Jadi pesanannya udah banyak banget,
banyak banget orang yang pesan, banyak orang yang DP gitu ya. Cuman nggak bisa ngedeliver produknya tadi sesuai dengan jadwal yang diharapkan gitu. Jadi ya itu adalah salah satu kendala. Cuman terkadang ketika misalnya itu nggak ada dashboard, kita harus melihatnya jadinya harus menelisik informasi yang lain ya. Jadi mungkin sales ini rendah karena apa ya gitu ya. Kita masih harus nyari-nyari gitu ya. Kita harus menganalisis sendiri dan segala macam. Nah, kalau dengan ada bantuan dashboard tadi itu udah kelihatan gitu ya. Oke, ini memang karena ini gitu ya. Jadi kita sebagai seorang direktur, sebagai seorang yang punya wewenang untuk bisa ngambil kebijakan, ngerti kita harus kebijakannya kayak gimana. Jadi contoh kayak yang tadi misalnya ya kita optimalin untuk kapasitas produksinya gitu ya. Entah kita bakal nambah fasilitas baru atau nambah orang atau nambah yang lainnya gitu ya. Atau misalnya itu kita subkan ya buat dikerjakan sama perusahaan yang lain dan lain sebagainya. Jadi itu kan hal yang strategis ya. Itu adalah langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebagai seorang CEO misalnya. Nah, kalau itu informasi itu kita udah ke-feed dengan baik, yang masuk ke kita itu informasi-informasi seperti itu baik dan sesuai dengan kondisi realnya, maka lebih mudah banget buat C-suite untuk bisa ngambil kebijakannya. Oke, kira-kira kayak gitu ya dari gambar ini. Jadi kita ngerti banget kondisi kita kayak gimana sekarang dan kita harus ngapain kalau misalnya kita mau mencapai goal kita tadi. Jadi kalau goal kita misalnya sales-nya kita di angka 1.000 misalnya ya, sedangkan kita sales sekarang masih di angka 200, maka masih kurang 800 gitu ya. Kurang 800 ini dengan mengetahui kondisi kita secara makro perusahaan kita ngerti kita harus kayak gimana, bisanya kita ngelakuin apa gitu ya. Atau mungkin jadinya targetnya kita koreksi gitu ya. Udah berarti kalau kayak gini terus target nggak akan tercapai gitu ya. Mungkin karena faktor-faktor eksternal, misalnya karena pandemi dan segala macam gitu ya. Target yang awalnya di set 1.000 jadi mungkin diturunin jadi cuman 600 gitu mungkin ya atau 500 gitu. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya yang digambarin ya. Oke, ini chat. Oke, Happy. Oke, Happy udah di Solo ya. Iya, maaf Pak, salah. Gak apa-apa. Oke, thank you informasi. Gak apa, santai. Oke, kita lanjutkan ya ke marketing dashboard. Jadi marketing dashboard kalau misalnya artinya secara definisi yang lebih rigid ya kalau di sini ya. Itu adalah sebenarnya performance management tool ya. Jadi emang kita pakai untuk tadi ya yang saya ceritain sebenarnya untuk kita sebagai seorang manajemen itu untuk ngerti ya performa kita kayak gimana sekarang. Kinerja kita udah sebagus apa, kurangnya di mana dan segala macam. Kemudian itu juga jadi visual summary of marketing KPIs ya. Jadi untuk bisa ngelihat ya KPIs ini kan ya metrik-metrik yang kemarin kita bahas ya. Jadi dari metrik tersebut mana yang jadi KPIs kita gitu ya. Sedikit berbeda ya mungkin ya kalau matrix itu sebenarnya KPIs gitu ya. Cuman kalau KPIs itu adalah matrix yang kita ambil ya. Misalnya kita sebagai tenaga sales gitu ya. Tenaga sales kemungkinan KPIs-nya apa gitu ya. KPIs-nya kita kemungkinan yang jelas adalah sales ya. Number of sales gitu. Number of sales in terms of jumlah unitnya misalnya ada gitu ya. Jadi targetnya sales itu macam-macam ya. Kalau misalnya kalian nanti kerja sebagai sales, itu ada yang cuma jumlah unitnya doang. Ada yang kedua ada jumlah rupiahnya atau jumlah total agregat nilainya gitu ya. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya ada kakak kelas kalian yang di dealer Honda gitu ya, dia magang sebagai tenaga sales, di situ targetnya dia adalah jumlah motornya. Jadi jumlah motor dalam 1 bulan gitu. Jadi dalam 1 bulan harus ngejual 3 motor gitu. Jadi motor apapun sebenarnya, motor apapun. Jadinya nggak terlalu dibeda-bedakan karena dia di Honda sebenarnya dia jualan motor Honda Beat itu ya hitungannya sama dengan dia jual PCX gitu ya. Jadi padahal di rentang harga yang berbeda gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi kayaknya ya kalau beli PCX itu bisa dapat 2 Beat gitu kan. Jadi itu tetap dihitung satu. Tapi ada di luar sana yang memang lebih ngitung ke nilainya. Jadi bukan ke jumlah unitnya tapi total nilainya. Jadi misalnya kayak tadi di Honda sama gitu ya. Kita dikasih targetnya misalnya 50 juta gitu. Berarti dengan jualan 2 motor CBR gitu ya. Kalau CBR Kemalan. Ya CBR 150 misalnya itu udah cukup gitu ya. Udah nutup targetnya. Tapi kalau misalnya Honda Beat gitu 3 pun itu masih belum nutup gitu kan. Nah contohnya kayak gitu.
Jadi nggak semua yang matriks yang kita pelajari itu bakal jadi KPIs kita ya. Nggak semuanya bakal jadi KPIs kita. Cuman KPIs ini kan key performance indicator ya. Jadi yang key doang, yang kunci banget gitu ya. Yang biasanya di-set sama perusahaan untuk menilai kinerja kita. Jadi kalau misalnya kinerja kita udah sesuai KPIs, berarti ya udah oke gitu ya. Ya kita akan bisa bertahan di sana. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi management tool, performance management tool dan visual summary memang. Oke, jadi di sini memang dashboard itu visual ya, visual banget. Jadi makanya biasanya bentuknya memang menarik gitu ya. At least nggak basic banget gitu ya, nggak cuman sekedar tulisan yang plain banget gitu, nggak. Nah, biasanya emang didesain lebih menarik. Mungkin di beberapa tempat juga ditambah dengan infografis gitu ya, yang dengan desain yang cantik. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, tadi saya sebutin single screen dan monitored at a glance ya. Jadi memang biasanya di satu layar doang yang langsung bisa kita lihat semua matriks yang penting di situ. Nah itu biasanya marketing dashboard seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu ngeklik gitu ya, home-nya apa masih di dalamnya, nanti ngeklik lagi. Tadi apa ya yang data di sana tadi apa yang kita lihat ya, kita back lagi gitu kan, nggak kayak gitu ya. Jadi memang biasanya dalam satu halaman. Oke, jadi ini adalah pinnacle of reporting ya. Jadi ujung-ujungnya ya, akhir dari sebuah proses reporting. Jadi sebelum dikomunikasikan sih. Jadi kan kalau misalnya kita udah belajar prosesnya yang kemarin ya, di marketing analytics itu adalah proses terakhirnya kan reporting dan communicate gitu ya. Jadi setelah kita buat reportnya ya kita komunikasikan. Cuman kadang itu jadi satu ya, ketika kita reporting itu ya kita buat reportnya, kemudian kita presentasiin mungkin dan segala macam. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini tadi ya management tool. Jadi fungsinya memang dua kalau marketing dashboard ini, sebagai tool management dan sebagai tool komunikasi. Jadi apa yang dikomunikasikan ya tadi itu sebenarnya metrik-metriknya gitu ya. Yang di di management tool juga apa ya, sama sebenarnya juga basicnya adalah dari gambaran dari total agregat seluruh metrik tadi ya, metrik-metrik yang penting tadi. Jadi fungsinya ya tadi ya the big picture, kemudian spot trends, ngelihat tren. Apakah sebuah tren itu emang sebuah tren gitu ya. Jadi apakah sebuah tren itu emang hype yang ada di konsumen gitu. Apakah sekedar cuman insidental banget doang gitu ya. Apakah mungkin misalnya terjadi kejadian let's say sales kita tiba-tiba naik secara signifikan banget gitu ya. Nah, itu kan kita harus ngelihat ya. Mungkin di minggu-minggu awal kita nggak ngerti gitu ya. Nah, ini naik banget ini karena apa? Nah, itu harus kita cari tahu gitu. Biar kita ngerti ini bakal jadi tren, bakal naik terus, apa cuman di minggu ini doang gitu ya. Nah, kita kan harus cari tahu. Kalau misalnya kita udah punya judgement-nya, oke, ternyata naik banget karena ada event tertentu yang ada hubungannya dengan produk kita misalnya ya. Jadi produk kita jadi digandrungi gitu. Atau mungkin produk kita kebetulan muncul dipakai oleh influencer atau mungkin secara nggak sengaja dipakai oleh orang-orang yang ya public figure gitu ya. Jadi barang kita jadi laris gitu kan di masa tertentu. Nah itu kita harus bisa ngelihat itu bakal jadi tren apa cuman sekedar insidental doang. Kemudian kita bisa compare metric side by side ya. Kalau kita ngelihat langsung di satu halaman kan kita langsung bisa compare berdampingan ya side by side gitu. Jadi nggak harus kita ngeklik lagi gitu ya. Sama kalau misalnya kita baca report gitu ya, kita harus ngebalik lagi. Itulah kenapa kayak sekarang infografis itu jadi lebih populer ya, karena memang dari infografis terutama yang menarik, kita bisa dapat gambaran tentang sebuah matriks, tentang sebuah fakta dalam satu gambar doang gitu ya. Nggak usah terlalu banyak tabel-tabel yang akhirnya bikin cukup harus detail kita untuk bisa melihatnya. Kemudian yang terakhir adalah show accountability ya. Saya kira udah clear ya. Jadi untuk judgement juga kalau misalnya kita itu kerja gitu ya di dashboard ini. Sebagai seorang marketer ya maksudnya. Jadi sebagai seorang marketer biar orang yang ada di jajaran direksi sana, di manajemen ngerti. Misalnya kayak perbandingan dari minggu ini dengan minggu lalu gitu ya. Kemudian kita udah sampai mana, apa aja yang udah kita lakukan, dari situ kan kelihatan gitu ya. Jadi misalnya dari number of leads gitu. Di minggu lalu kita ada 100 leads gitu ya, yang belum terkonversi. Sekarang ada 120 leads belum terkonversi. Jumlah lead yang terkonversi misalnya juga ada kenaikan gitu ya. Nah itu yang
diharapkan dari dashboard ini gitu ya. Jadi bisa ngerti udah di perusahaan-perusahaan yang kekinian sih saya kira udah jarang ya mereka itu minta kayak atasan kita minta bikinin report gitu ya, bikin report misalnya mingguan gitu ya. Itu udah jarang banget ya. Biasanya kita emang langsung masukin data ke sistem dan dari sistem itu langsung di-generate dashboard-nya tadi gitu ya. Jadi langsung di sistem itu udah embed dashboard-nya tadi. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak buat laporan gitu ya. Karena itu emang kan pekerjaan yang wasting time ya, nggak begitu ada hubungannya dengan core bisnisnya kita gitu kan. Bikin laporan doang maksudnya, bikinlah beberapa halaman dan segala macam kayak bikin makalah gitu ya. Kayak bikin tugas akhir. Jadi itu yang nanti akan lebih sering kita lihat ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang milenial ya, yang kekinian. Startup saya yakin udah mereka nggak akan minta report ya, nggak akan minta tolong buat report minggu ini, bulan ini gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi sama ketika saya di startup kemarin juga nggak ada yang seperti itu ya. Jadi semuanya dari data yang udah saya entry by system. Gitu. Nah kemudian di sini ada pertanyaan yang sedikit ngebawa kita mundur gitu ya. Dealing with raw data gitu ya. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya apakah kalau misalnya usaha kita itu adalah ya usaha tertentu, misalnya bisa kita katakan kalau misalnya di sini ya sesuai yang contoh yang ada di sini, ini usaha kita adalah jualan kue ya, jualan kue, bakery gitu ya, jualan kue, kemudian di situ ada jualan cake, spice, cookies, smoothie, dan kopi gitu. Nah kira-kira kalau misalnya dengan volume penjualan yang seperti ini yang bisa kita lihat di gambar ini, kira-kira butuh nggak sih untuk bisa generate dashboard yang bagus banget gitu ya, yang advance buat bisnis yang seperti kita lihat di bagian kanan ini. Jadi kira-kira perlu nggak kalau misalnya kita punya toko bakery kayak gini, kita ada unit khusus nih, atau misalnya kita sendiri yang melakukan marketing analytics buat dashboardnya segala macam. Silakan ada yang berkomentar, penting nggak? Izin masuk, Pak. Oke, Arya. Kalau menurut saya untuk toko bakery itu sangat penting ya Pak dalam membuat dashboard. Jadi yang terutama itu bisa dapat memperlihatkan atau menginfokan data-datanya itu aja Pak. Jadi ya dibuat sederhana juga tidak apa-apa, tapi yang penting informatif begitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, thank you Arya. Oke, jadi kalau dari area tadi masih penting ya, jadi tetap penting untuk dibuat walaupun mungkin dibuatnya cukup yang sederhana aja gitu ya. Yang penting metrik-metrik tertentu gitu ya, indikator-indikator tertentu yang berhubungan dengan bisnis bakery ini semuanya udah masuk di situ. Gitu ya Arya ya. Yang lain silakan, yang lain ada. Ada? Nggak ada? Ada yang state nggak perlu nggak? Izin menambahkan Pak. Oke, silakan. Saya sama seperti Arya, dibuatnya lebih sederhana, dan itu kenapa penting karena itu kan di datanya itu kan juga ada promotionnya juga kan Pak. Jadi biar kita tahu kue-kue yang mana atau produk-produk yang mana saja yang masih perlu kita push untuk dipromosi. Jadi penggunaan dashboard ini menurut saya cukup penting untuk penjualan seperti ini. Seperti itu Pak. Oke, thank you Rehan. Ya, jadi tadi menambahkan yang dari Arya ya. Jadi dari Arya tadi ini penting walaupun sederhana dan ditambah lagi di sini dihubungkan dengan promosi tadi. Jadi dihubungkan dengan project-project marketing ya. Jadi kira-kira bisa ngelihat mana yang masih perlu di-push atau mungkin kemarin kayak gimana performa promosi yang kita udah jalanin kemarin gitu ya Rehan ya. Iya Pak. Oke, menarik. Ada yang lain mungkin? Satu lagi. Nggak ada? Oke, belum ada. Jadi ya kira-kira emang kayak gitu ya. Jadi udah tepat banget sih kalau menurut saya tadi dari Rehan sama Arya. Jadi kalau kita ngomong penting nggak penting, sebenarnya marketing dashboard itu penting ya.
Jadi sebenarnya kalau kita cuma ngelihat data mentah kayak gini, itu kan kita susah ya. Walaupun sebenarnya tadi kayak misalnya bener yang tadi disampaikan sama Rehan juga gitu ya. Jadi kita misalnya ketika kita ngomongin tentang promosi gitu. Nah kan nggak kelihatan dari sini. Misalnya di hari ini ya, di hari Monday ini ya. Di hari Monday ini ada promotion di situ. Produk yang mana yang dipromosiin gitu ya. Kan nggak kelihatan. Apakah salah satu produk doang ataukah semuanya gitu ya. Nah kemudian di sini juga nggak kelihatan persentase peningkatannya, trennya seperti kayak gimana gitu ya. At least ada grafik kayak gitu ya. Yang bisa nunjukin kita kan gambarannya kan jelas kan. Cakes ini trennya kayak gimana penjualannya. Semakin naik ke atau semakin turun atau ya biasa-biasa aja sepanjang bulan gitu kan. Kan kita bisa tahu dari situ. Nah, itu manfaatnya ya. Walaupun tadi benar kalau misalnya kayak gini, datanya kita cuma punya kayak gini, ya kita buat dashboard yang sederhana gitu ya. Yang bisa ngebantu kita untuk setidaknya kita nggak perlu ngelihat terlalu ini ya, terlalu pusing, terlalu detail dengan angka-angka yang di sini. Jadi kalau di sini kan misalnya dari atas banget gitu ya. Jadi Cakes 79, oke Wednesday 91 berarti ada kenaikan, di Thursday 47 gitu kan. Jadi turun lagi setengahnya dari sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ngelihat data kayak gini kan rempong ya. Jadi kebanyakan data, kebanyakan angka dan otak kita nggak secara langsung bisa ngeproses data itu gitu kan. Jadinya perlu buat kita untuk nyiapin dashboard sendiri walaupun itu bentuknya dari Google Sheet atau Excel ya. Jadi walaupun dari situ doang kita udah bisa gitu mulai bikin dashboard yang sederhana gitu. Jadi memang yang sederhana dulu gitu ya. Kita justru nggak perlu di sini bikin dashboard yang terlalu advance gitu ya. Apalagi ngitung metrik-metrik yang di luar jangkauan kita gitu ya. Nah tadi nyambung yang dari Rehan juga. Jadi kalau dari sini kan memang lebih ke data dari penjualan doang ya. Yang data yang ada di sini kan data dari penjualan doang. Kita belum gabungin data dari promotion gitu ya. Di sini cuma ada tulisannya promotion atau enggak, promotion non, cuma gitu doang gitu ya. Nah, data promosinya kayak gimana sebenarnya? Kita juga kan perlu harus buat datanya gitu ya. Promosi yang kita udah lakukan kayak gimana aja misalnya dari tanggal sekian ke tanggal sekian, itu ada di mana aja promosinya, channelnya ada di mana aja. At least kita juga punya datanya sehingga kita bisa gabungin beberapa data set tadi ya, buat ngebuat dashboard-nya gitu ya. Jadi dashboard yang versi kita sendiri itu juga udah cukup ngebantu kita banget ya. Daripada kita harus nganalisis nih tiap butuh insight kita nganalisis datanya. Kita bikin pivot table lagi, bikin grafik lagi gitu ya. Di setiap waktu, di setiap minggu kayak atau di setiap bulan gitu ya. Nah, itu kan time consuming. Jadi emang lebih baik kita bisa bikin dashboard-nya sendiri. Walaupun itu sederhana. Nah, kita masih belum perlu mungkin untuk bisa pakai aplikasi-aplikasi yang terlalu rumit ya, misalnya CRM yang terlalu rumit, kemudian kalau misalnya salesnya masih di angka-angka sekian ya, dan ini misalnya dari kita punya satu-satunya toko ini ya, kecuali kalau tokonya kayak gini dan banyak, itu udah lain cerita gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu ya dari sini. Jadi berurusan dengan raw data itu urusannya kita gitu ya, urusan kita sebagai marketer gitu kan, atau urusannya orang lain sebagai data analis gitu ya. Orang lain yang bisa menganalisis data gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin itu ya, misalnya udah kompleks datanya, maka mungkin ketika kita nggak bisa melakukan analisis sendiri ya orang lain yang ngelakuin gitu ya. Tapi untuk menginterpretasikan tadi, ini kira-kira metrik ini tentang apa, insight-nya jadinya kayak gimana, dan ke depan kayak gimana ya kita yang lebih ngerti ya orang-orang marketing. Nah harapannya kayak gitu sih ke depan. Raw data ini bakal sering ya kita temui ya karena kita emang yang ngeproses ya. Jadi siapa yang harusnya melihat dashboard yaitu orang-orang yang terutama adalah orang-orang yang di jajaran atas ya, di direksi atau mungkin stakeholder yang di luar. Kalau misalnya perusahaan kita adalah perusahaan yang berhubungan dengan stakeholder luar juga gitu ya. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah manajemen ya. Karena tadi disebutin karena ini adalah manajemen tool. Jadi bahan buat manajemen untuk ngambil kebijakan. Jadi mereka nggak usah kalau kita jadi CEO ya, misalnya kita CEO gitu ya, kita udah banyak, misalnya contohnya pegawai kita 100 lah let's say ya. Kita nggak usah ngolah data sendiri gitu ya. Misalnya minta kita ke bagian marketing, Pak, misalnya Pak X gitu ya, saya minta datanya untuk data penjualan, kemudian data promosi dan lain sebagainya, kita ngitung sendiri, udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi emang langsung dashboard-nya udah ada gitu kan. Dan udah nggak perlu minta tiap kali butuh datanya langsung buka dashboard gitu ya. Detik ini dimanapun perlu data langsung buka dashboard gitu ya. Jadi kita ngerti real time kondisinya ketika kita butuh datanya. Oke, kayak gitu.
Kemudian ya ini agak ngulang ya sebenarnya dengan yang dulu. Jadi matrix harus benar-benar diperhatikan ya, matrix mana yang bakal kita pilih, yang bakal kita masukin di dashboard kita gitu. Jangan sampai ada matrix-matrix yang ketinggalan atau juga sebaliknya. Ya nggak perlu juga gitu ya. Kalau nggak perlu kan kita jadi ngelihatnya malah terlalu kompleks gitu kan. Ini apa ya, terus hubungannya sama ROI misalnya apa, hubungannya dengan sales terus apa gitu ya. Yang penting-penting aja. Tadi kalau disebutin yang di sebelumnya kan yang sesuai dengan KPI kita ya. Jadi emang kita fokus ke yang matrix yang sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu. Nah, kemudian ini juga harus bisa summarize key results for various audiences ya. Artinya sebenarnya kita harus ngerti juga siapa yang bakal pakai, siapa yang bakal ngelihat dashboard kita gitu. Apakah cuman manajemen doang, ataukah orang-orang dari pihak lain juga ngelihat gitu ya. Nah, kalau misalnya iya, kita harus ini nih ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara internal gitu ya. Pertanyaan buat kita sendiri, apa sih sebenarnya yang mereka perlu, data apa yang mereka pengen tahu gitu ya. Kemudian metrik-metrik apa jadinya kira-kira yang jadi concern mereka akhirnya gitu. Jadi mungkin dari keuangan nanti juga minta dari kita gitu ya, mungkin untuk di dashboardnya mereka minta data apa aja gitu. Bisa jadi CEO juga ada permintaan tertentu gitu ya. Dia minta data apa yang lebih detail, data apa yang lebih detail gitu. Tentu di tiap jenis industri kan bisa jadi berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah accurate and real-time data. Nah, tadi kan saya sebutin ya, jadi kalau misalnya kita CEO, kita ngelihat dashboard, itu harus dari mana aja bisa gitu harusnya ya. Jadi misalnya saya lagi di jalan, saya seorang CEO misalnya, saya lagi di jalan atau lagi di airport, lagi dimanapun lah ya, nggak ada di perusahaan, lagi di luar, untuk bisa ngelihat dashboard ini bisa kapan aja gitu ya. Sehingga ketika misalnya kita lagi mikir nih mau ngambil kebijakan apa gitu ya, kita langsung bisa ngecek dari data tadi, dari dashboardnya tadi, kondisi kita sekarang kayak gimana gitu. Dan itu datanya harus bisa diandalin ya, harus akurat gitu. Kalau nggak akurat ya buat apa sih report yang nggak akurat tuh buat apa gitu ya. Cuman honestly di luar sana masih ada ya, masih banyak saya kira praktek-praktek yang ketika kita bikin report itu kita nggak jujur gitu ya. Nah itu mungkin kultur-kultur di perusahaan yang memang harusnya nggak ada gitu ya, harusnya hilang gitu. Karena ketika nggak jujur, maka sampai atas di CEO maka nggak akan ngerti kondisi real dari perusahaan dia gitu ya. Let's say gini ya, di sales gitu ya, di sales penjualan misalnya penjualan di bulan ini kita nggak sesuai target gitu ya. Misalnya targetnya 100, kita nyampainya 90. Tapi dengan cara tertentu, dengan cara apapun ya, banyak cara di luar sana. Nanti kalian bakal tahu kalau udah praktek ya, kalau udah terjun ke dunia beneran. Dari yang hasil 90 tadi itu bisa malah melampaui 100 ya, misalnya 110 gitu ya. Padahal sebenarnya realnya cuma 90 skornya. Kita nggak mencapai target gitu ya. Cuman akhirnya by report, di dalam reportnya kita seolah-olah melampaui target gitu. Nah kalau orang yang di atas sana kayak CEO itu nggak ngerti dengan kondisi realnya, maka kan yang dia bisa ambil datanya kan dari reportnya doang kan. Kalau reportnya 110, wow berarti keren nih. Kinerja perusahaan saya keren gitu ya. Nah kalau dia kebawa dengan informasi-informasi yang fake news tadi ya, yang nggak sesuai dengan kondisi real, maka kebijakan yang diambil pun jadi bisa salah gitu ya. Padahal dia underperform, tapi seolah-olah bisa outperform gitu ya. Misalnya nanti dia oke kalau kayak gini berarti saya bisa ngambil investasi lebih banyak nih, bisa pinjam ke bank lebih banyak lah karena dengan pencapaian tiap bulan 110% di kisaran 110%-an, maka target saya udah terlampaui dan kayaknya secara keuangan bakal lancar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan hasil dari kebijakan hasil dari informasi yang salah gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh kita lakukan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita masih perusahaan kecil ya, itu buang jauh-jauh kultur yang seperti itu. Jadi data kita yang kita punya itu emang harus bisa diandelin gitu ya. Walaupun harus pahit ya, walaupun harus jelek kenyataannya, kalau itu emang data yang kita bisa andalin, ya emang itu berarti kenyataannya gitu ya. Berarti kita emang masih jelek gitu kan. Berarti memang banyak hal yang masih harus kita improve. Fungsinya itu dashboard gitu ya, sama kayak mobil tadi. Jadi jangan sampai kayak indikator bensin di sebuah mobil itu juga nggak cocok gitu ya. Kalau indikatornya nggak cocok,
Bisa jadi sebenarnya bensinnya udah habis, tapi indikatornya masih nunjukin misalnya masih tinggal 1/4 atau setengah gitu ya. Nah, jadinya ketika di tengah jalan, kita nggak ngerti tiba-tiba mobilnya mogok gitu ya. Karena indikatornya yang salah gitu. Karena kita sebenarnya harusnya ngerti kalau mobilnya itu bensinnya udah mau habis gitu ya. Kalau kita sebenarnya nggak nyampe dengan sumber daya yang dimiliki sekarang, dengan bensin yang dipunyain sekarang, kita nggak nyampe ke tujuannya gitu ya. Harusnya kita ngerti itu. Nah, kalau kita ngerti sebelumnya kan enak. Kita kan masih bisa mengupayakan cara-cara lain gitu ya. Kita masih bisa ke pom bensin kayak atau mungkin ya cara apapun lah ya. Kalau misalnya kita nggak punya uang, kita bisa minta tolong temen, pinjam duit temen dan lain sebagainya. Itu contoh doang ya. Artinya akan ada usaha ketika kita ngerti bahwa kita bakal fail gitu ya, atau kita bakal nggak nyampe di target kita. Berbeda kayak tadi sebaliknya. Kalau misalnya kita nggak ngerti bahwa sebenarnya mobilnya bensinnya udah mau habis, cuman indikatornya salah gitu. Kita jadi lempeng-lempeng aja di tengah jalan, lagi di tengah padang rumput, padang pasir mungkin, kita nggak ada teman siapa-siapa, mobilnya mogok gitu ya. Selesai lah. Kita sama sekali nggak bisa mencapai tujuan dan nggak punya plan B. Nggak punya contingency plan ya, kalau di bahasa di manajemennya. Jadi nggak punya plan B, plan C, dan sebagainya gitu. Karena kita udah terjebak ya, udah terjebak di sana, ya mau ngapain gitu ya. Kalau misalnya tadi saya ngerti, saya akan pinjam uang temen dulu gitu ya. Atau mungkin saya bakal bawa bensin tambahan di tabung-tabung jerigen atau barang-barang lainnya gitu ya. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya ketika kita udah ngerti kondisi kita nggak oke gitu ya. Berbeda dengan tadi, kalau misalnya di dashboard oke, di report oke, cuman secara real sebenarnya kita nggak oke. Saya kira kalian bakal menghadapi situasi-situasi seperti itu ya di masa depan gitu, dimanapun itu sih sebenarnya gitu ya. Akan ada beberapa pihak yang punya tendensi untuk seperti itu ya. Jadi report dengan hal yang nggak wajar, dengan hal yang nggak seharusnya gitu. Karena mungkin ada interest, personal interest ya, mungkin kepentingan pribadi gitu kan. Misalnya kayak tadi misalnya sales bisa sampai 110% itu wow ya. Kalau sales sampai 110% itu wow gitu. Apalagi di atas itu. Dan mereka biasanya dengan 100% itu akan mendapatkan bonus yang cukup besar gitu ya. Apalagi melampaui itu. Mereka akan dapat banyak bonus. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa ngedrive orang untuk bisa nggak jujur gitu ya. Efeknya adalah ke perusahaan sebenarnya. Kalau itu dilakukan secara sistemik gitu ya, jadi banyak orang yang melakukan itu, ya perusahaan hancur dong. Nah, kita jangan sampai bikin dashboard yang bisa memberikan informasi yang nggak tepat tadi itu. Jadi itu yang pertama, jadi akurat dan bisa diandalin tuh ya yang pertama. Yang kedua juga kalau bisa tadi ya real time memang. Sebaik-baiknya memang harusnya real time. Jadi bisa menunjukkan kondisi saat ini. Nah, itu caranya gimana dengan direct integration ya. Kalau di di aplikasi-aplikasi, di web-web, itu kan mereka ada yang namanya kode API gitu ya. Jadi API ini nyambungin sebenarnya, dari sistem kita ke sistem mereka, dan kita bisa ngambil beberapa data yang memang mereka sediakan, memang mereka buka untuk kita gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi emang melalui API yang tadi ini. Jadi contoh kalau yang di sini di kanan ini adalah punyanya Google Analytics ya. Google Analytics, kemudian dia jelasin juga tentang API dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya butuh API-nya, ya nanti tinggal diklik aja. Jadi kayak gitu. Dan banyak ya aplikasi yang berhubungan dengan API. Maksudnya yang kita bisa konekkan ke API mereka gitu. Jadi banyak. Antar aplikasi tertentu juga di luar ini ya, di luar pengetahuan kita juga banyak mereka yang menggunakan API gitu ya. Jadi kayak misalnya nggak tahu kalau sekarang masih populer atau enggak ya. Kalau dulu di zaman awal-awal Twitter gitu ya, Twitter populer di Indonesia gitu, ada aplikasi lain ya, banyak aplikasi lain untuk bisa menampilin nampilin informasi yang diambil dari aplikasi Twitter sebenarnya. Jadi kita itu kayak main Twitter tapi nggak di Twitternya, tapi nggak di platform Twitternya gitu ya. Dan itu banyak dulu pilihannya, softwarenya banyak ya, banyak pilihannya. Nah itu mereka connect melalui API itu tadi. Jadi mereka bisa ngambil data-data yang emang disediakan secara terbuka oleh si Twitternya. Nah itu bisa berbayar, bisa nggak berbayar, gitu. Jadi kalau kita ngomong di sini integrasi dan segala macam, ya pasti kita ngomong teknologi ya. Kalau kita nggak mau teknologi, gimana cara bisa integrasiin? Nggak bisa, gitu. Jadi kita punya
punya data misalnya data di kertas gitu kan, data ketikan gitu, gimana cara kita nyatuin beberapa data yang formatnya aja udah beda-beda gitu. Jadi susah. Jadi emang mostly kita di sini bakal ngomong tentang teknologi gitu ya. API ini jelas juga kan, application programming interfaces gitu. Jadi programming itu ya komputer gitu ya digital gitu. Nah ini sebenarnya cuma contoh ya, ini cuma contoh doang. Kalau di YouTube gitu mereka udah punya dashboardnya sendiri gitu ya untuk kita sebagai content creator gitu kan. Jadi dari hal yang basic sih yang pengen diketahuin sama user gitu ya. Jadi views-nya berapa, watch time berapa, subscribers berapa gitu ya. Jadi nggak sampai ke hal yang sangat-sangat spesifik. Yang sebenarnya data itu ada di Google ada gitu ya. Cuman nggak di-share ke kita gitu ya. Nggak dikasih ke kita. Kayak misalnya segmentasi dari orang-orang yang nonton ini kayak gimana gitu ya. In terms of misalnya umurnya gitu ya. Berapa orang umur sekian yang nonton, berapa orang umur sekian yang nonton. Kemudian juga bisa juga dari kemampuan ekonominya gitu ya. Google saya yakin sudah bisa menggolongkan kemampuan ekonomi kita ya di mereka gitu ya. Karena mereka ngerti transaksi kita kan. Banyak transaksi kita yang bisa mereka record gitu. Jadi seperti itu juga. Jadi ini adalah bentuk dashboard yang sangat umum gitu ya, sangat biasa sih sebenarnya. Cuman memang memuat metrik-metrik yang penting. Nah kalau kita mau buat dashboard, even pakai Google Sheet gitu ya kita pastikan memang bentuknya sederhana, tetapi cantik di lain sisi. Kemudian juga menampilkan data yang kita perlukan. Dan berikutnya, sampai sini dulu ya, sampai barusan ini. Ada yang bertanya dulu mungkin, ada yang pengen tanya atau diskusi tentang data, integrasi, dan lain sebagainya secara umum? Belum ada? Cek. Oke. Izin masuk, Pak. Oke, Tapi yang saya tanyakan ini kurang berhubungan dengan dashboard ini tadi, Pak. Saya tadi cuma kepo akan suatu hal yang ditanyain sama Pak, yang dikatakan Pak Meda tadi tentang target penjualan itu ada loh, Pak. Kalau semisal kita itu tidak memenuhi target penjualan itu biasanya gimana ya, Pak? Ya, jadi macam-macam ya kalau kita ngomong policy jadi kan, kalau ngomong policy di kebijakan di setiap perusahaan pasti berbeda-beda gitu ya. Cuman gini ya, gambaran dari sales ya. Jadi sales ini emang agak jadi anak tiri gitu ya kalau di marketing sebenarnya. Jadi termasuk di tempat kita masih belum kesana banget gitu. Padahal nggak menutup kemungkinan banget kalau kita nanti masuk ke dunia industri gitu ya, kita bakal ada di posisi sales gitu ya, bukan posisi marketing. Marketing itu kan hubungannya sama branding, PR, gimana buat konsep produk, gimana buat produknya, research dan segala macam gitu ya. Di sisi lain kalau sales itu udah nggak bahas produknya apa, maksudnya mereka nggak akan ngomong saya harus nge-branding ini kayak gini, enggak, ya udah barang yang mana dari perusahaan itu yang harus kita jual gitu ya. Misalnya kita kerja di perusahaan HP ya udah nggak ada pilihan lain gitu ya. HP misalnya HP Xiaomi gitu kan ya, Xiaomi tipe apa ya, saya nggak tahu yang baru, pokoknya tipe terbaru misalnya Xiaomi yang sekarang ada itu yang harus kita jual gitu ya. Kita jadi nggak bisa ngelakuin hal yang di luar itu. Jadi produk kita udah fix, itu yang kita jual. Sama kayak tadi di motor Honda, ya udah pilihannya itu gitu ya. Kalau misalnya produk lain Yamaha kayak atau Suzuki, Kawasaki kayak punya produk tertentu tapi kita nggak punya, kita sebagai sales bisa apa? Nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya udah tetap pokoknya targetnya cuma penjualan doang. Nah, sales sendiri ini di dunia industri itu posisinya penting banget ya, posisinya penting banget gitu. Jadi kalau kita ngomong marketing juga penting banget gitu ya. Tapi sales juga penting gitu ya. Nah, sales itu penting ketika ya tadi itu, sales itu kalau misalnya bahasa orang di luar ya. Kalau marketing itu yang bawa barang ke pembeli gitu ya. Jadi kita kalau marketing gitu ya, artinya menyampaikan produknya ya kayak melalui iklan gitu ya. Orang yang nggak ngerti tentang sebuah produk, mereka jadi ngerti. Nah kalau sales kan sebaliknya, yang narik orang ke barangnya. Jadi Pak ini harus dibeli, Bu ini harus dibeli gitu. Jadi itulah sales ya, tenaga sales gitu, salesperson, salesman, saleswoman dan lain sebagainya. Jadi memang itu adalah salah satu pekerjaan yang salah satu fungsi yang cukup kunci juga di sebuah perusahaan. Bayangin banyak sekali perusahaan yang dengan teknologi yang udah maju banget seperti ini, mereka masih butuh sales banget gitu ya. Kayak di dunia otomotif gitu ya.
saya kira nggak ada ya dealer yang nggak punya sales, dealer mobil ya yang nggak punya sales kalau di Indonesia ini. Berbeda dengan pendekatan Tesla memang ya. Jadi mungkin Tesla kayak di Jakarta mungkin ya gitu ya. Tapi Tesla berbeda dalam hal pendekatan masalah penjualan tadi. Dia emang lebih ke brand banget gitu ya. Walaupun dia nggak banyak aktivitas brandingnya. Cuman kita balik lagi ngomong tadi tentang sales ya. Jadi sales ini masih fungsinya masih krusial banget di sebuah bisnis gitu ya. Jadi banyak banget HP pun sekalipun gitu ya. Itu masih butuh sales dan lain sebagainya. Ya ada beberapa perusahaan yang emang mereka bisa nge-branding kuat banget yang akhirnya nggak perlu untuk punya tenaga sales gitu ya. Nah, sales ini pada umumnya itu in terms of salary ya, dalam hal gaji itu cukup tinggi. Sorry, dalam hal insentif gitu. Jadi kalau kita mau gaji mungkin sama gajinya dengan yang lain gitu ya. Cuma dalam hal insentif itu bakal berbeda. Kayak tadi yang saya cerita ya. KPI kita kan penjualan, jumlah penjualan ya, entah itu dalam hal unit atau jumlah rupiah, itu adalah KPI yang paling core biasanya. Jadi sales juga nggak jauh-jauh dari itu gitu kan. Jadi berapa yang bisa kita jual itu adalah penilaian perusahaan terhadap kita. Nah kalau misalnya kita bisa 100%, 110%, 200% bahkan misalnya, makanya penilaian perusahaan ke kita ya bakal positif banget gitu ya. Dan kita diganjar dengan uang insentif yang nilainya juga besar gitu ya. Besar karena kan kita memang benar-benar mendatangkan pembelian ya. Pembelian ini kan sesuatu yang real banget ya, yang uangnya ada. Jadi kayak kita langsung diambilin bagian dari situ gitu ya. Jadi ini bagian buat kamu gitu ya. Karena kamu bisa datengin uang sebanyak ini buat perusahaan. Makanya insentifnya untuk di sales itu biasanya gede. Dan jauh lebih gede daripada gaji pokoknya. Jadi kalau kita ngomong gaji pokok gitu bisa jadi sama aja dengan pegawai-pegawai yang lain gitu kan. Tapi kalau kita ngomong insentifnya, biasanya menarik banget. Nah, tapi tadi ya, nyambung dengan pertanyaan tadi, gimana kalau misalnya nggak perform gitu ya. Nah, biasanya di bagian sales ini juga yang bagian yang cukup kejam ya. Jadi di satu sisi dia memang menghargai sekali, bisa ngasih reward banget mereka-mereka yang perform gitu ya. Tapi once kita nggak perform, ya gitu tadi, SP gitu ya, surat peringatan dan segala macam itu juga jadi bahan apa ya? Jadi bahan mainan gitu ya. Maksudnya bukan mainan apa ya? Jadi something yang akan kita terima gitu ya kalau misalnya kita underperform. Jadi let's say kita nggak pernah perform, ya masing-masing sekali lagi masing-masing perusahaan punya pendekatan yang berbeda-beda ya. Tapi kayak misalnya kalau saya boleh share yang di saya kemarin, saya di sebuah startup ya, tapi saya di bagian sales. Startupnya juga saya kira bukan startup kecil gitu ya pada saat itu. Untuk di tenaga sales, ya kalau misalnya kita nggak perform, nggak sampai 100%, let's say 80%, 80% masih oke lah. 80% itu masih ada di skor, di tempat saya kemarin itu masih di skor A ya. Di skor A itu jadi emang ada memang ada hurufnya, ada nilai hurufnya. Jadi nilainya nggak cuma persentase saja, tapi persentase ini dikonversi kayak IPK ya, jadi angka. Jadi kalau misalnya 80% sampai 100% itu masih A. Di atas 100% itu A+. Gitu. Nah, tapi kita nggak boleh dalam 1 bulan, dalam 3 bulan itu mendapatkan nilai di bawah B. B itu kalau nggak salah 70-80% ya. Jadi kalau misalnya kita di bawah target 70%, itu bakal kena surat peringatan gitu. Jadi misalnya dalam waktu 3 bulan gitu ya. Kita mungkin 70%, kemudian 60%, kemudian 75%. Nah, itu kita kena SP. Karena kita nggak pernah ke A gitu ya. Jadi B-nya kita banyak dan kemudian di bawahnya itu juga ada gitu ya, di C. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi ada dalam termin tertentu, biasanya memang kalau nggak semesteran, itu 3 bulanan gitu ya. Bakal kita dilihat performanya dalam periode itu. Itu yang pertama gitu ya. Dan itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya konsekuensi. Kalau itu kan konsekuensi yang dari perusahaan gitu kan. Tapi kalau kita, dari tim kita, jadi kan kalau posisi saya kemarin saya punya tim. Saya punya anggota, dan di atas saya juga saya punya manajer lagi gitu ya. Yang manajernya di area manajer gitu kan. Jadi saya di tengah-tengah gitu kan. Nah, area manajer ini kan juga punya target ya. Area manajer ini juga punya target 100% kan harusnya. Nah, kalau saya, walaupun sebenarnya saya aman ya, kalau saya berturut-turut 80%, maka ya menyebabkan targetnya si manajer ini juga bakal nggak bisa 100% dong gitu ya. Makanya
80% itu pun juga bukan angka yang aman gitu. Angka yang aman adalah angka 100%. Kalau di tempat saya, di tiap perusahaan bisa berbeda. Untuk bisa aman harus berapa persen? Ya harus 100%. Nggak bisa 80% doang. Walaupun 80% itu kita nggak bakal dikeluarin gitu lah ya. Dengan 80% kita nggak bakal dikeluarin. Cuman kita kerja sebagai tim ya. Ya peran dari manajer itu bakal penting banget buat kita kan, buat karir kita gitu. Makanya ya harus 100% gitu ya. Nah, itu yang jadi challenge ya. Jadinya emang kinerjanya harus oke terus ya. Dan untuk bisa memaintain kinerja yang oke, emang di sales emang ya kalau di bidang saya kemarin emang lumayan challenging ya, di industri yang lumayan challenging juga. Produknya juga lumayan challenging gitu ya, nggak gitu oke gitu kan. Kalau dari saya sih, kalau persepsi saya produknya emang nggak gitu oke, sehingga kita ketika jualan juga agak susah. Ya jadi emang tantangannya gede banget. Tapi itu tadi sih, reward-nya emang gede ketika memang kita bisa perform gitu. Jadi ya kalau pertanyaan tadi gimana kalau nggak perform, ya bisa, kalau berturut-turut dia bisa dipecat gitu ya, bisa diselesai karirnya. Kalau misalnya nggak parah-parah banget juga masih bisa bertahan sih. Cuman ya itu tadi, pasti ada tekanan dari tim gitu ya, secara psikis lah ya. Jadi emang kita harus 100% gitu. Jadi sales ini juga punya karakter yang berbeda ya dalam hal kerjaan dengan marketing ya. Jadi kalau marketing memang kita nggak jualan badan, nggak jualan muka, nggak jualan omong. Ya udah, kita kerja dari balik meja pun bisa gitu ya. Orang nggak ngerti, misalnya kayak sekarang kan kita nggak ngerti orang yang ngedesain sebuah iklan itu siapa, kenapa ngedesain sebuah project kayak gimana juga itu siapa dari sebuah produk. Kita nggak ngerti, tapi kita ngerti produknya. Nah, beda kalau sales, kita ngerti orangnya, yang jualan kita siapa gitu ya. Nah, kita harus jadi orang yang dikenal itu ya. Maka secara personality emang kita harus oke ya. Secara personality kita nggak boleh yang, kalau di sales sih yang namanya malu-malu, ngomong susah, itu udah harus ditinggalkan gitu ya, atau harus segera di-upgrade gitu. Jadi nggak sedikit sih yang emang baru masuk sales itu emang dari komunikasi masih kurang, kemudian dari tadi ya, dari apa namanya, percaya diri juga masih kurang gitu kan, untuk bisa ngomong dengan baik itu juga masih kurang. Tapi ya di posisi sales itu juga ngebantu kita untuk ngimprove secara personal ya. Jadi saya kira itu ya, kalau untuk di sales emang salah satu peran yang menarik sih, kalau menurut saya menarik. Jadi perlu sih kalau misalnya kalian punya akses bisa masuk ke sales, kalian bisa coba di sales gitu ya. Jadi nanti kalian ketika jadi di bagian marketing, kalian ngerti bakal kayak gimana sales kalian bakal ngejual produk kalian gitu. Gitu sih kira-kira tadi ya. Tama ya tadi yang tanya. Iya, Pak. Makasih, Pak, atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ya itu ya kira-kira gambaran secara umumnya ya. Jadi nggak semua orang cocok emang jadi sales gitu. Dan kalau orang udah cocok banget memang ya kayak udah melekat ya. Kadang memang kakak kelas kalian yang saya mungkin udah pernah sebut ya, kakak kelas kalian ada yang posisinya sekarang masih magang gitu ya. Posisi sekarang masih magang, anak 2018. Cuman sama dealernya tadi itu udah langsung ditawarin posisi yang tim leader ya. Tim leader itu satu tingkat di bawah posisi starter ya, di bawah posisi yang ya bisa kita bilang udah ada jabatan manajerialnya lah ya, karena dia udah punya tim gitu ya. Jadi udah dapat tawaran yang menarik dari perusahaan, karena memang secara personal dia memang oke mungkin ya untuk jadi seorang sales gitu. Jadi ya tadi butuh ini banget, butuh kemampuan khusus banget untuk di sales gitu. Cuman ya coba-coba aja gitu ya. Apalagi sebenarnya kan ada sales itu nggak harus kontrak yang rigid seperti saya gitu ya, kontrak yang emang sebagai sales gitu kan. Sales itu ada yang macam-macam. Ya di produk yang macam-macam dengan skema yang macam-macam. Ada yang mungkin cenderung ada produk yang multi level marketing gitu ya. Kan sama aja sebenarnya, kita juga jualan barangnya orang gitu ya. Itu juga sama. Ya, dari situ kita mungkin bisa belajar untuk bisa sales, untuk bisa pitch ke orang lain, untuk bisa menawarkan sebuah produk gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya yang tadi ya. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum next?
slide-nya tinggal berapa ini? 9, 10, 11. Tinggal 3 sih. Oke ya, selanjutnya dulu aja. Berikutnya kita ngomong tentang sharing on collaboration ya. Jadi ini hubungannya tadi yang sebenarnya dengan communication ya. Jadi dashboard as a communication tool gitu. Jadi gimana caranya dengan dashboard ini kita bisa menginfokan ke orang yang lain ya, ke stakeholder yang lain. Baik itu dalam organisasi kita, memang terutama biasanya di dalam sebuah organisasi yang mungkin beda departemen atau beda divisi. Dan juga kepada orang-orang yang di jabatan manajerial ya. Nah, itulah fungsi di sini tadi. Jadi sharing of dashboards that enables collaborations gitu ya. Makanya tadi saya sebutkan biasanya kita kalau ngakses dashboard itu kan emang udah kayak udah bawaan di aplikasi gitu ya. Kayak udah bawaan di sebuah web misalnya. Bahkan ketika kita buka pertama kali langsung muncul dashboard biasanya gitu. Dan itu udah umum sekali ya di tempat kerja saya sebelumnya, beberapa tempat kerja saya sebelumnya masing-masing punya dashboardnya sendiri-sendiri ya. Saya pernah bekerja di instansi pemerintah gitu, di instansi itu juga ada dashboardnya gitu ya. Jadi dashboard penerimaan instansi sampai dengan saat ini berapa gitu ya. Dashboard yang lain-lain juga kayak gimana, metrik-metrik yang bukan metrik marketing tentunya ya kalau di instansi pemerintah tadi itu gitu. Jadi itu tadi sih. Jadi memang biasanya udah ada di web ya, udah ada di web atau udah ada di app gitu kan. Jadi kita bisa ngakses itu sebenarnya kapanpun ya, orang-orang yang dalam organisasi gitu ya. Kayak misalnya kita ya login pakai SSO gitu udah bisa ngelihat dashboard tentu misalnya ya. Tapi kalau di kita dashboard apa ya? Ada nggak kalau di UNS ada yang bisa nyontoin nggak dashboard yang kalian bisa akses? Ada? Izin masuk, Pak. Yap, Arya. Kalau dashboard itu, Pak, yang data presensi itu, jadi data kehadiran gitu, Pak. Kalau yang di ya kalau yang di mahasiswa bentuknya kayak gimana ya? Kalau itu bentuknya kayak diagram lingkaran begitu, Pak. Jadi kalau tidak hadir satu kali itu nanti angkanya tidak 100% begitu, Pak. Oke, jadi itu langsung ada tampilan di awal gitu ya? Iya, Pak, gitu. Oke, soalnya kalau di tempat dosen sih nggak ada sih kalau yang itu tadi. Ya, di OCW kan maksudnya kan? Atau di mana? Iya, di OCW, Pak. Jadi kan contoh kalau di OCW saya, presensi kuliah daring itu langsung kayak gini doang gitu kan. Karena kan saya ngeset kuliahnya ya. Menunya mungkin akan berbeda dengan kalian. Karena kan di sini juga kalau dari dosen, nggak lebih ngelihat, memang matriksnya jadi nggak penting yang kayak tadi. Misalnya di sini ada yang belum, presensinya masih kurang ya dalam satu tengah semester gitu kan. Sampai dengan mid semester masih kurang, jadi nggak kelihatan kalau di saya gitu ya, kecuali saya ngeliatin satu-satu ya, artinya kita ngeliatin raw datanya kan berarti kan, kita ngeliat satu gini ya, kita buka dulu siapa yang ada di sini. Nah ini yang belum presensi ya sekalian ini, bisa segera presensi yang belum presensi. Jadi kalau di sini kan saya bisa ngelihat dari kalian masing-masing gitu ya. Nah tapi kan saya nggak ngerti, kayak misalnya tadi yang disebut sama Arya udah presensi berapa kali gitu ya, Arya udah pernah izin berapa kali, di sini nggak ada di menunya di saya gitu ya. Jadi emang itu dashboard tadi kayak tadi yang disampaikan, memang tiap viewer itu tiap role dari sebuah perusahaan ya, kayak misalnya kita role-nya sebagai dosen dan role sebagai mahasiswa itu memang harusnya punya dashboard yang berbeda. Cuman sayangnya memang kalau di sini memang belum ada dashboardnya ya untuk dosen ya, untuk dosen gitu kan. Jadi kan at least di awal mungkin kalau misalnya kayak di sini kan kita harus ngelihat nih, kayak misalnya di marketing analytics saya targetkan ada 12 mata kuliah ya, ada 12 pertemuan gitu ya. Nah dari 12 itu berapa yang udah saya jalanin gitu kan. Nah itu kan harus masuk gitu ya. Oh yang kelas A ini, yang lihat yang kelas A berarti dari sini ke sini kita lihat yang paling akhir adalah pertemuan ke-6 gitu kan, which is hari ini gitu ya. Kalau misalnya dari kelas B juga pertemuan ke-6 juga udah. Nah ini kan nggak bisa kita lihat dari halaman depan gitu kan, atau halaman dashboard tentu gitu ya. Nah kalau misalnya itu yang bisa ditampilin mungkin akan lebih ngebantu. Nah itu yang dimaksud dengan dashboard sih ya. Jadi kita nggak perlu masuk one by one gitu ya, ngecek data satu-satu kayak gini nggak perlu. Tapi dengan di depan gini harusnya udah kelihatan. Nah di sini kan cuma ada kalau misalnya daftar mata kuliah presensi daring, cuma ada mata kuliah, prodi apa, kemudian aksi apa gitu ya. Nah kalau misalnya bisa disajikan data lain atau berupa grafik,
atau mungkin yang lainnya juga mungkin akan lebih informatif gitu. Fungsinya kayak gitu sih, jadi kita nggak perlu ngecek raw datanya. Oke, jadi itu yang tadi dimaksud dengan sharing on collaboration ya. Jadi kita bisa ngaksesnya, ya siapa aja bisa ngakses gitu ya, orang yang emang diberi kewenangan untuk akses, itu bisa ngakses untuk bisa share tadi itu. Kemudian, ya, jadi nih ya, yang penting juga, when studying the data dashboard display, reviewers should concern themselves with the implication of what they are seeing gitu. Nah, artinya kan dengan informasi yang berbeda-beda tadi ya, untuk masing-masing audience, untuk masing-masing role tadi itu, kita jadi ngerti apa yang penting buat kita dan lalu gimana gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang sebenarnya, kalau misalnya di dashboard-nya dosen terkait dengan presensi tadi, seharusnya kan kita ngerti juga mungkin ada menu yang agak mirip tadi dengan yang disebut sama Arya, tapi bagi dosen gitu ya. Kita udah mungkin di lingkaran dari 12 itu udah berapa kali gitu ya. Atau mungkin lebih komplit lagi, misalnya di kita kan sebenarnya ada IKU gitu ya, jenis pembelajaran itu harus kayak gimana. Nah itu mungkin bisa dipilah lagi, ini termasuk jenis pembelajaran di mana, daring atau luring, kemudian melalui aplikasi apa segala macam, kalau data itu bisa ditampilin, persentase segala macam, itu kan jadi jauh lebih informatif. Jadi kita bisa ngerti, misalnya di tengah-tengah, oh kayaknya saya kurang yang bagian ini gitu ya, saya akan bisa nambah gitu ya. Oke, berarti saya harus ngubah kelas berikutnya seperti ini misalnya, atau saya harus nambahin lagi menjadi sebuah suplemen gitu kan, tambahan materi tertentu misalnya gitu. Nah hal-hal itu yang belum ada sih kalau di levelnya dosen, belum ada. Jadi ya semoga hal itu kalau yang di kita ada ya. Nah ini kalau hubungannya dengan marketing tadi, ya itu ya, kita harus bisa mastiin bahwa apa yang dilihat oleh role tertentu itu emang relevan sama mereka gitu ya. Dan nggak cuma relevan gitu ya. Ketika mereka ngerasa tadi ya, relevansinya ada, kemudian mereka ngerasa datanya akurat dan bisa dipercaya, maka mereka akan menjadikan data-data yang mereka lihat dari dashboard tersebut itu sebagai dasar kebijakan mereka gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang gitu ya, pertemuan saya misalnya kurang berapa, yang jenis ini pertemuan saya kurang berapa, yang luring misalnya daring gitu ya, misalnya nanti ada udah luring gitu kan. Jadi harus kayak gimana. Nah, harus kayak gimana ini yang saya akhirnya bisa ngerti gitu ya dari dashboard yang saya lihat gitu. Nah, kalau misalnya itu tercapai, itu artinya sebenarnya ya dashboard-nya bermanfaat gitu ya. Dashboard-nya emang punya impact buat sebuah bisnis gitu atau sebuah organisasi kalau di kita. Jadi emang harusnya sampai segitu gitu. Dan ini sebenarnya cuman contoh aja ya, cuman contoh yang umum sebenarnya dashboard kalau misalnya di levelnya CEO ya, di levelnya CEO, level eksekutif ya, pengambil kebijakan, itu biasanya apa aja sih yang muncul di sana? Ya jelas mungkin marketing program matrix ya, karena ini dashboard, kita ngomong dashboard marketing ya. Marketing program matrix gitu ya, jadi programnya apa aja, project-nya kayak gimana aja gitu ya, ROI-nya berapa, mungkin juga ada di sana gitu kan. Jadi itu bisa ditampilin, kemudian customer program matrix gitu, customer acquisition cost dan lain-lain sebagainya. Kemarin yang matrixnya udah kita bahas tentang customer gitu ya. Kemudian CLV-nya berapa gitu ya, kenaikannya mungkin bisa kita tampilin juga, kenaikan CLV, penurunan CLV dalam sebuah grafik. Kemudian net promoter score juga sama gitu ya. Data-data itu kita tampilin gitu ya. Sehingga kalau misalnya nih sebuah layanan punya NPS target gitu, NPS target kita misalnya di angka range misalnya 1 sampai 10 gitu ya. NPS kita ada di angka 7 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya NPS kita masih 6, sekian, maka ya seorang manajer, seorang CEO bisa ngambil langkah tertentu gitu ya. Oke, saya harus ngelakuin ini gitu ya. Dari situ. Lead generation saya kira udah paham ya berapa lead yang kita punya, yang kita dapat, kemudian yang bisa dikonversi berapa conversion rate-nya ya, dan website metric saya kira ya yang itu aja ya, traffic-nya kayak gimana, kemudian unique visitors dan lain sebagainya. Dan kalau ini sih sebenarnya website yang khusus cuman website doang ya, mungkin nggak terlalu relevan ya, maksudnya jarang kalau misalnya seorang manajer eksekutif level cuman ngecek websitenya doang gitu ya. Di website kayak gimana itu jarang mereka kayak gitu. Biasanya ya jadi satu ya sama digital marketing gitu. Jadi emang nggak terpisah websitenya doang, sosial media doang gitu, enggak ya.
gitu. Nah, itu baru penting kalau di level kita. Di level tim marketing gitu ya. Di kita bakal banyak banget jadinya. Di dashboardnya kita jadinya lebih lengkap, lebih rinci juga karena memang ya kita perlu itu ya. Kita perlu itu dan mungkin di tiap tim juga bakal berbeda matriksnya gitu bisa jadi gitu ya. Jadi ada yang demand generation matrix, kemudian content marketing matrix lah, social media matrix, PR matrix, kemudian event marketing matrix. Ini event ini yang pernah kita jadikan contoh kapan hari yang matrix secara simpel doang. Kemudian digital marketing matrix dan web marketing matrix. Nah, sebenarnya di sini kan banyak beberapa matrix yang tumpang tindih ya, yang sebenarnya udah ada yang di yang lain, cuman dibahas lagi di matrix yang lain. Nah, ini cuman contoh doang ya. Di sini cuman contoh. Dan sekali lagi tadi matrix-matrix yang perlu kita tampilin memang harus nyesuaiin sekali dengan apa yang kita butuh gitu. Apa yang viewernya bakal butuh gitu. Jadi kalau misalnya nggak butuh, nggak penting, nggak relevan buat mereka, nggak ngasih nilai tambah, mending nggak usah ditampilin gitu ya. Walaupun kita punya datanya. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada yang dibutuhkan, matrix-matrix yang dibutuhkan, ya kita cariin datanya gitu ya. Kan kita udah belajar gimana kalau misalnya data itu nggak ada gitu ya. Dulu berarti ya kita harus ngadain datanya melalui apa misalnya melalui ngisi form kayak atau integrasi aplikasi tertentu gitu ya. Jadi kayak gitu kira-kira. Jadi customize banget gitu ya, customize banget sebenarnya data apa yang bisa kita masukin di sebuah dashboard gitu ya. Bakal bisa bervariasi banget. Oke, kira-kira kayak gitu dari yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jadi ya pretty much ini ya, kita udah familiar sekali dengan yang namanya dashboard gitu ya. Walaupun di aplikasi itu nggak nyebutin bahwa itu dashboard, walaupun di sana nggak ada tulisannya kalau ini adalah dashboard gitu, ketika sebuah halaman, misalnya sebuah web page, atau ketika di sebuah halaman di sebuah aplikasi Android atau iOS gitu juga menunjukkan data-data matriks-matriks tertentu, maka ya itu yang kita sebut dengan dashboard gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi yang ada di YouTube, itu kan YouTube nyebutnya sebagai analytics ya. Analytics gitu. Jadi analytics ketika kita ngeklik pertama kali langsung dikasih gambaran umumnya analytics-nya. Engagement-nya kayak gimana, rata-rata orang nonton berapa lama, kemudian revenue-nya kita berapa dan segala macam. Itu kan umum banget. Dan mencakup beberapa matriks yang penting buat kita sebagai orang yang pengen ngelihat dashboard-nya gitu ya. Nah, tapi YouTube sama sekali di situ nggak nyebut tentang dashboard gitu ya. Cuman ya itu tadi, ini cuma istilah, tapi untuk gampangnya kita akan pakai istilah dashboard ini memang untuk semua halaman-halaman yang memang menunjukkan matriks-matriks tertentu tadi itu. Gitu ya. Jadi kalau kalian nemu di aplikasi tertentu di situ nggak nyebut dashboard, bukan karena mereka nggak namain dashboard gitu ya, tapi kita memang lihat fungsinya. Kalau fungsinya yang tadi, yang seperti yang kita sebut tadi, untuk management tool, atau mungkin untuk communication tool tadi, ya itulah dashboard gitu ya. Jadi jangan bingung ke depan nanti tentang dashboard, dan saya kira sih udah enggak ya, kalau nggak bakal bingung. Ini hal yang simpel sih saya kira. Oke, kayak gitu aja ya dari saya. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya. Boleh ya bertanya dari mana aja ya. Ada yang mungkin dari rumah juga boleh. Ada yang mungkin lagi berwisata gitu ya. Boleh di open camp juga. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, presensinya ya. Jangan lupa presensinya diisi. Jangan sampai ketinggalan. Karena presensinya nanti saya tutup sebentar lagi ya. Udah sampai jam 14.30 kan. Kurang 15 menit lagi. Yang belum presensi, silakan ya segera presensi. Oke, thank you semuanya. Selamat melanjutkan long weekend sebenarnya. Jadi ke-interrupt sedikit ya di 1 jam lebih sedikit ini. Semoga juga tidak mengurangi kebahagiaan kalian dalam berliburan ya. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat liburan, selamat liburan. Terima kasih, Pak. Yoi, sama-sama.